warahmatullahi wabarakatuh. Meluangkan waktu bersama itu ya cita-cita atau misiwan di sekolah menjadi masa depan hingga saya akan tetap bisa dipakai dengan susunan acara yang bersama pembinaan kemudian pengantar ketiga pembacaan puisi terpilih di masa yang akan datang. Bisnis dari ini merupakan bagian dari kebiasaan Indonesia dalam mengikuti program pendidikan penggerak Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dihadapkan untuk berpartisipasi ikut ambil ke sini memberikan pendapat kesimpulan, menjawab kalimat-kalimat tentang merumuskan sidang Indonesia yang nantinya akan diselaraskan dengan visi yang berbeda. Jadi dengan visi ini Bapak Ibu nanti bisa mendukung apa yang menjadi program dari visi Indonesia tersebut. Demikian kata pembukaan dari kami. Semoga teman-teman bisa Bapak Ibu bisa memahaminya. Terima kasih. Acara yang kedua sampai kepala sekolah kepada Bapak Soekarno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang terhormat yang kami hormati kami muliakan Bapak rekan kerja kami IPK FUI Unitaran yang saya hormati.
kami dari SD Karang mohon maaf apabila dalam penerimaan kami kepada Yuanis sebagai PP dan PP di SD Karang mungkin banyak kekurangan beberapa mohon maaf atas kesemuanya dan mungkin segala sesuatu yang kami sediakan fasilitas maupun yang lain tidak berkenan mohon maaf yang besar-besarnya. Mungkin dari Yuanis kami berpesan apabila selama dalam pelaksanaan tugas di SD Karang ini mulai dari awal yang kemarin pertama itu kedua dan nanti sampai ke 6 apabila ada sesuatu yang baik mohon itu bisa diperjemahkan atau dikeluarkan dengan yang lain, tapi apabila menemukan sesuatu yang kurang pas terhadap dengan Yuanis mohon itu diputus, jangan sampai terexpos oleh orang lain atau keluar. Pesan dari kami terhadap dan pesan kami terhadap pelaksanaan ini apa yang sudah diprogramkan oleh Indonesia sebagai CPP mudah-mudahan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses sehingga tujuan dari CPP tersebut dapat tercapai sehingga lolos sampai akhir seleksi. Dan setelah nanti berhasil mudah-mudahan bisa mengimbas kepada rekan-rekan guru yang lain karena CPP-nya adalah program pemerintah yang sudah tersusun dengan begitu baiknya sehingga demi kemajuan pendidikan anak bangsa perlu ada perubahan-perubahan yang signifikan, diantaranya adalah melalui program CPP. Oleh karena itu dari rekan-rekan kami jangan bermalas-malasan apabila kesempatan ngobrol untuk segera mendaftar sebagai CPP dan sehingga anak-anaknya berbeda untuk apa yang sudah dirancang oleh Yuanis tentang visi kami sudah mempelajari dan sedikit banyak sudah penerangan bahwa visi yang dirancang Kak Desa memang sedikit banyak sudah mengacu pada visi kami yang sudah tersusun sejak tahun kemarin. Dan kebetulan program Kak Desa ini akan mengembangkan lagi untuk meningkatkan pembelajarannya yang menuju proses sampai berhasilnya profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu adanya pembelajaran dengan implementasi kurikulum kita. Visi yang dibuat Kak Desa memang betul-betul sudah masuk ranah ke sana untuk meningkatkan untuk memperbaiki visi yang sudah tersusun di Karang sebelumnya. Mudah-mudahan setelah ini nanti selesai berhasil dengan lancar bisa diterapkan, bisa diimplementasikan kepada pembelajaran berikutnya sehingga betul-betul tercapai siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Di antara ini masih di antara yang telah diprogramkan dan itu ada beberapa hal yang sudah kami baca ini memang untuk meningkatkan literasi yang ada di Karang ini. Literasi tersebut ini menjabarkan pada kebiasaan siswa yaitu adalah membaca. Jadi sudah dimulai dari rekan-rekan guru sudah dimotivasi untuk serta saat ada waktu luang bisa menggunakan waktu itu membaca perpustakaan dan juga diterangkan oleh Mbak Desa nanti siswa harus berarti dan telah terbiasa bercerita menceritakan
bisa berjalan tertib, lancar, sehingga tujuan bangsa ke depan akan tercapai dengan visi yang telah diprogramkan pada. Dan saya yakin dan optimis rekan-rekan guru di NCTARA ini akan mendukung apa yang menjadi program pusat dan akan juga ikut serta melaksanakan ke dalam proses KBM setiap harinya. Pada selalu setiap saat kami pantau selama ini dalam proses sebagai PDP, beliaunya juga aktif dalam organisasi-organisasi seperti saat kami berkaitan. Beliau juga sebagai narasumber dalam penyampaian materi tentang IKN dan juga selalu berkolaborasi aktif dengan warga sekolah di sini dengan untuk sharing untuk memacu dalam mewujudkan cita-cita pelajar demikian kurang lebihnya apa yang kami sampaikan dan kami mohon satu orang tangan saya di sana, pikiran saya di sini, kepala saya nanti di mana tidak bisa maka waktu ini betul menjalankan sangat keluarga bisa menyesuaikan nanti saya dari satu rasa saya Bapak Kepala Sekolah dapat tercapai oleh khususnya Ibu Desa sebagai teknologinya akan berdampak positif untuk semua warga dan lingkungan lembaga SD Negeri Kanan. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi pelaksanaan diskusi waktu ke depan pelaksanaan sebaiknya kepada Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu berkenan untuk hadir dalam diskusi hari ini, yaitu mengenai visi dari saya selaku PDP dengan dihubungkan dengan misi sekolah. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai aku mendengar lautan Hindia bergelora kembali di pantai ini. Aku ingin mendengar orang saya Indonesia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar bukan menyanyi di pohon hidup angin yang semoi-semoi, bukan lagi aku mendengar bukan aku mendengar Indonesia. Jikalau aku Nah, itu tadi adalah puisi karya Bung Karno, yaitu Aku adalah Indonesia. Dari puisi tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi tersebut? Pasti ada gelora untuk mewujud di dalam puisi tersebut bahwa Bung Karno ingin menyampaikan visi bahwa kita ingin mewujudkan kesatuan dalam ragam kekayaan yang ada di Indonesia dalam satu misi, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Beliau begitu kuat menggambarkan pesan melalui sebuah puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam, bisa puisi, lagu, maupun tulisan. Oleh karena itu, visi harus mampu membuat kita bersemangat dalam mewujudkannya. Nah, apa sebenarnya visi itu? Visi itu adalah ketika Bapak Ibu waktu kecil, pasti ketika ditanya, apa cita-cita kalian? Ada yang menjawab ingin jadi dokter, ada yang ingin menjadi guru. Nah, itu jawaban tersebut kan pasti membuat anak-anak atau masa kecil Bapak Ibu bersemangat untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, itu adalah visi yang sebenarnya dari kecil sudah tertanam pada diri Bapak Ibu. Untuk itu, saya ingin mengetahui apa yang kita harapkan bersama dalam mewujudkan visi Bapak Ibu saat ini menjadi guru. Dalam satu, Ibu Bapak ingin memimpikan murid-murid yang bagaimana saat ini? Ibu Bapak percaya bahwa murid itu seperti apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka inginkan. Kemudian kita sebagai warga sekolah ingin mempunyai keyakinan untuk apa. Dan kita dari warga sekolah ini paham betul bahwa apa yang Bapak Ibu inginkan. Dari kalimat-kalimat perumpang tersebut, cita-cita untuk murid dan cita-cita untuk kita sebagai guru, silakan Bapak Ibu guru bisa menempelkan kalimat perumpang pada not yang sudah saya sediakan. Silakan nanti bisa menuliskan, mengisi kalimat perumpang tersebut untuk mengisi di dalam kertas yang ada di sini. Nah, sebelumnya jika masih mengalami kesulitan untuk mengisi kalimat perumpang, saya bisa memberikan beberapa sedikit materi mengingatkan bahwa kita sedang menuju ke Merdeka Belajar. Cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita pendidik Indonesia yaitu memerdekakan anak-anak, merdeka belajar, berfokus pada materi yang fleksibel, esensial, dengan minat, bakat, kebutuhan dari karakteristik siswa-siswi di sekolah. Tujuannya apa Merdeka Belajar? Tujuannya adalah seorang pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak yang dapat memperbaiki diri secara sederhana, bahwa tugas seorang pendidik adalah menggali, menuntun, serta mengembangkan bakat dan minat, bukan merubah apa yang siswa minati. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa Merdeka Belajar berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Masih ingat? Masih. Sedikit lagu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Mari bersama berdiri. Coba ya, oke. Kita bersama ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih.
sesuai tadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan selama ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kalimat rumpang yang telah ibu-ibu isikan, bisa saya simpulkan untuk soal yang pertama, yaitu cita-cita untuk murid. Yang pertama, saya memimpikan murid yang belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setuju dengan jawaban ini? Setuju. Selanjutnya, sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Yang ketiga, sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Yang kelima, guru di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada siswa. Yang terakhir, guru di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar guru harus bergerak, menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Alhamdulillah, itu kesimpulan dari kalimat rumpang yang telah kita bersama-sama buat. Selanjutnya, visi dan misi SD Karang. Kita tahu betul bahwa visi SD Karang adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Bagaimana dengan visi misi saya sebagai guru penggerak? Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan Merdeka Belajar, mencetak murid yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila dan lingkungan sekolah yang berpihak pada siswa. Di sini adalah impian saya, imajinasi saya mengenai visi yang saya buat. Di sini, alhamdulillah, sekolah ini juga sudah sesuai apa yang saya cita-citakan, impian saya, yaitu adanya profil pelajar Pancasila dan input dari inputnya yaitu Merdeka Belajar serta kolaborasi bersama orang tua, wali murid, stakeholder, dan warga sekolah membentuk, memasak hasil input dari siswa tersebut kemudian dengan semangat dan motivasi yang saya lakukan sehingga outputnya adalah masakan itu yaitu membentuk siswa yang berwawasan luas, gemar membaca, kritis, sopan santun, percaya diri, suka bekerja sama, peduli dengan lingkungan, rajin beribadah, apresiasi seni dan sastra, berteknologi, dan berprestasi di dalam sekolah yang ramah anak. Dan dari visi tersebut, dari imajinasi yang saya bayangkan, saya memiliki prakarsa perubahan, yaitu berfokus pada aspek karakter dan profil pelajar Pancasila, berdimensi berpikir kritis, yaitu berupaya mewujudkan gemcak gerakan membaca untuk membentuk karakter bernalar kritis melalui gerakan pembiasaan rutin Kalista, membaca, menulis, bercerita pada siswa SD Negeri Karang. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat dari audiens Bapak Ibu di sini mengenai visi yang saya buat melalui prakarsa perubahan tersebut yang saya hubungkan dengan visi
sekolah. Silakan kepada ibu guru yang ingin berpendapat mengenai prakarsa perubahan dan visi yang telah saya buat. Ya. Ini saya ingin menyampaikan pendapat tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nisa dalam membuat visi selama menjadi CGP ya. Ternyata visi yang disampaikan Bu Nisa atau yang disampaikan Bu Nisa sudah sesuai dengan hampir sama lah istilahnya dengan visi BSD sekarang, yaitu sama-sama ingin mewujudkan siswa yang berkomitmen Pancasila serta peduli terhadap lingkungan, dan semua visi tadi itu menekankan pada siswa untuk meningkatkan tahap belajar siswa dan kegunaan siswa. Semoga dengan visi ini nanti Indonesia ke depan selama kegiatan CGP-nya bisa berhasil dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Umi yang sudah menjelaskan dan saran. Adakah yang berpendapat lain? Ya. Silakan, saya Dana. Saya di sini ingin memberikan sedikit masukan soal visinya Bu Nisha, yaitu berkaitan dengan calista, menulis, membaca, dan bercerita. Untuk membaca mungkin di sini wali murid bisa berkolaborasi dengan guru, bisa menyediakan bahan di rumah untuk sekedar membaca sedikit-sedikit atau bisa menjadi bahan masukan saat pagi. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari semua. Saya mengambil baris. Jadi kesimpulan dari perumusan bersama kita dari visi saya sebagai DPP dan sekolah bisa diselaraskan ternyata dengan mengutamakan pembentukan karakter maupun pelajar Pancasila yang berpihak kepada siswa, yaitu prakarsa perubahan berupa GEMCA, gerakan